Sampai di situ kita masuk ke topik kedua terkait porting. Nah, porting ini juga adalah hal yang bukan hal yang kami atau saya pribadi ketika di lapangan itu ada teman-teman yang sudah pakai Odoo 17 gitu ya. Odoo atau Odoo yang enggak ya bukan yang paling terakhir lah. Nah, di situ mereka nanya, Mas, kita mau upgrade nih ke Odoo yang berikutnya gitu ya. Kira-kira apa yang perlu disiapkan? Atau kita bisa langsung aja kita kayak upgrade di handphone gitu ya. Update apa namanya di Play Store atau di App Store update selesai bisa dipakai. Nah, gitu. Dari pengalaman kami, apalagi yang memang Odoo sudah di custom, itu ada harus eh, apa namanya art sendiri atau seni sendiri dalam proses porting gitu ya. Karena gini teman-teman, ketika porting itu apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama pasti data gitu ya. Kenapa data? Di Odoo 18 dengan Odoo versi 15 itu table-tablenya sudah berpisah gitu. Oh, sorry, table yang sama, tapi bisa jadi field-fieldnya ada yang bertambah atau ada yang berkurang gitu ya. Jadi sebelum kita migrasi kita harus siapin dulu nih mapping dulu gitu. Dari yang versi 18, dari yang versi sebelum versi 15 misalnya ke 18 mapping dulu. Ini data apa aja nih yang disiapkan. Itu yang pertama terkait data ya. Kayak people. Nah, people-nya tentu behavior. Nah, eh, paling mudahnya deh, paling mudahnya versi Odoo 16 dengan versi Odoo 18 itu cara tampilan beda banget. Odoo 18 kalau Odoo 16 kalau kita masuk agak remeng-remeng gitu tanda kutip ya. Pas kita masuk tampilannya apa namanya agak gelap gitu ya. Oke, tapi kalau kita masuk mulai versi 17, wah mulai tuh langsung perang. Pas masuk kita udah seger gitu ngelihat warna-warna Odoo yang baru, terusnya icon-icon yang baru. Nah, itu dari people-nya. Kemudian juga secara proses pun eh, bisa jadi ada yang berubah gitu. Jadi memang harus ada transfer knowledge lagi dari yang expertise-nya untuk eh, ke teman-teman yang akan menggunakan sistemnya gitu. Nah, yang ketiga yang juga nggak kalah penting terkait sistem, terkait Odoo-nya sendiri ya. Apalagi di Odoo yang teman-teman sudah pakai saat ini itu sudah full custom gitu ya. Nah, customer-nya ini itu juga harus di-porting. Jadi tidak semudah kita mengupdate OS atau mengupdate aplikasi yang ada di handphone gitu ya, langsung plug and play. Enggak seperti itu. Jadi mungkin teman-teman teknikal lebih familiar terhadap ini ya. Contohnya paling mudah gitu ya. Kita punya Odoo Apps ya. Mungkin teman-teman yang main di dulu sudah tahu ada Odoo Apps dan situ ada modul-modul yang free gitu atau yang berbayar. Nah, kita coba download yang misalnya kita sudah pakai Odoo 18, kita download yang versi 17. Kita download, kemudian kita deploy 18. Ternyata pas mau dipakai error. Nah, contoh mudah seperti itu. Jadi memang ini harus ada proses porting juga, penyesuaian secara sistemnya, customnya itu harus di porting lagi ke Odoo. Karena mungkin ya ini saya dapat beberapa info dari tim technical, ada coding-coding yang memang dirubah oleh Odoo sehingga jika pakai coding yang dengan versi sebelumnya itu nggak akan jalan lagi di versi yang terbaru gitu. Oke, itu apa yang harus dipersiapkan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita nggak mempersiapkannya dengan baik, apa sih yang akan terjadi gitu ya, jika tidak kita bersama dengan baik? Nah, yang pertama, ada fitur yang tidak bisa berjalan. Nah, ini ketika custom itu tidak dipersiapkan dengan baik, tidak diporting dengan baik, bisa jadi odoo-nya jalan, tapi masuk menu bisa pas kita klik satu button atau apa itu dia ada bug gitu ya. Dan ternyata itu fitur yang belum dimigrasi sempurna atau di porting sempurna ke versi yang terbaru. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, data menjadi tidak valid. Jadi pas saat persiapan nih nggak di mapping nih secara detail di backend-nya gitu ya. Karena kan data di UI dengan di backend dengan di table Postgre itu kan ada beda gitu. Nggak semuanya data yang ada di Postgre itu ditampilkan di UI. Nah, itu memang butuh teman-teman dari functional dan technical bekerjasama untuk menggabungkan itu, memappingkan data gitu ya. Percuma juga kan kita punya sistem
tapi datanya nggak valid buat apa? Karena kan sistem itu kan adalah sebuah media gitu ya, bukan tujuannya, tapi justru sistem itu media untuk menjadikan data kita ini bisa kita olah dengan baik, mengambil keputusan, bisa review seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang lebih efek besar lagi, Odoo-nya sama sekali nggak bisa digunakan gitu. Jadi asal porting aja ternyata pas masuk menunya Odoo, Odoo nggak bisa dibuka gitu. Wah, itu lebih lebih heboh lagi tuh gitu. Saya juga pernah punya pengalaman, ini bukan masalah porting ya, ini hanya memindahkan dengan versi yang sama, ini kita memindahkan eh, server gitu. Tadinya di server A, kita pindah ke server B. Nah, di server B ini kita apa namanya, ada case nggak well prepared, akhirnya audionya sama sekali nggak bisa digunain gitu. Untuk contoh kecilnya ya, pindah server aja itu bisa membuat efek, apalagi pindah versi seperti itu. Oke, nah itu terkait porting. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan porting atau pengen konsultasi dulu deh atau nanya-nanya ke tim ke teman-teman di Arkana nih gimana sih baiknya solusinya berdasarkan pengalaman yang rekan apa lakukan itu eh, eh, apa namanya silahkan itu nanti bisa hubungi tim admin atau bisa kontak setelah ini nanti akan dibantu mengatasi masalah yang teman-teman hadapi saat ini untuk melakukan porting seperti itu. Baik, ini adalah akhir materi yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC kondang kita, Mas Uki. Silakan, Mas Uki. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman sudah menjelaskan cukup detail ya materi mengenai UDU 18 dan keunggulan dari fiturnya ya. Oke, kita Oke, lihat ya. kita lihat dulu Mas di kolom komentarnya ya Mas ya di kolom chatnya. Mas Ah, Firman, lanjut, 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 Mas. oke. Mas Firman ini ada dari Pak Ibnu Baihaqi. Pertanyaannya adalah, apakah ada report atau list view untuk melihat vendor? Gimana nih, Mas? Oke, Oke, silakan. Ibnu Baihaqi kayaknya kenal namanya ya. Kayak pernah ketemu di mana gitu ya. Ya, sebenarnya kalau terkait report itu kan tiap company punya apa namanya, punya gayanya masing-masing ya untuk menampilkan report gitu ya. Kemudian kalau untuk spesifik report, memang kita harus cek dulu ya report kita apa yang diharapkan. Tapi misalnya ada kebutuhan gitu ya untuk kita coba dengan standarnya UDU, kira-kira bisa nggak sih gitu ya. Oke, saya coba dulu. Nah, di sini sebenarnya sih kalau misalnya memang sudah konsisten kita tampilkan teman-teman procurement koordinasi dengan teman-teman inventory warehouse melakukan apa namanya pencatatan di vendor ini ya. Jadi di vendor ini di notes gitu ya. Di notes ini di notes warning on the purchase order di apa namanya diklik di sini tolong berhati-hati gitu ya. Nah, eh, mungkin ini kita bisa ekspor gitu. Kita bisa ekspor. Sebentar, tolong berhati-hati karena suka salah kirim produk gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita ekspor. Di sini coba kalau di disk ini kita lihat, oh belum ada ya. Bisa kita ekspor di sini, kemudian kita cari warning. Warning. Nah ini kita bisa ekspor, dan nanti di Excel kita bisa ngelihat apa namanya vendor mana aja yang punya catatan nih, gitu. Tapi memang nggak spesifik ya, nggak spesifik. Ada misalnya ada button atau apa, atau ada flagging ini bahwa ini apa namanya yang bermasalah gitu. Kita bisa kontrol dari sini seperti itu. Semoga menjawab Mas Ibnu. Oke, semoga menjawab ya Pak Ibnu ya.
Oke, sudah sip nih Pak Ibnunya sudah ngasih reaction. Berarti udah aman ya Mas Firman ya. Oke, Mas Firman ini ada Pak Jeffrey Wijaya sudah angkat tangan. Pak Jeffrey Wijaya, silakan Pak. Silakan dibuka kameranya, silakan diajukan pertanyaannya kepada Mas Firman. Oke, bisa dengar Ya, suara saya, Mas Firman? bisa Pak, jelas jelas Pak. Oke. Nah, mohon izin sebelumnya, mungkin pertanyaan saya nggak bisa dijawab satu sesi ini ya, karena Oh, ini kayaknya berkaitan dengan case yang kami hadapi, Mas. Jadi, ya seru nih. misalkan PT JNI tadi itu Mm-mm. mendapatkan tugas dari Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG 3 kilo gitu ya, misalkan ya. Nah, Oke. kepada masyarakat tidak mampu gitu. Nah, kemudian dia beli di supplier, suppliernya cuma satu. Cuman kalau saya lihat di Odoo ini kan barang keluar itu harus melalui pos ya. Nah, kalau kita distribusi ke subsidi gitu, itu kan tidak dijual barangnya, tapi cukup didistribusikan, dikeluarin aja dari gudang gitu ya. Nah, itu tadi saya Mm-mm. otak gimana cara ngeluarin dari gudang, tapi tetap kita bisa ngetrace. Misalkan kalau ditanya berapa nih gas LPG yang udah nyampe ke pelanggan, pelanggannya siapa saja itu bisa terdata gimana ya, Mas? Oh, berarti ini Pak ya, semacam mirip-mirip. Jadi konsepnya sebenarnya tujuannya kita mau men-tracking barang kita yang ada di luar gitu ya. Jadi kayak konsep consignment lah gitu ya. Kalau consignment kan beli apa namanya, kita nitip barang di orang, di customer lain nih, saya titip di kalian ya gitu. Ya, Oke, yang bayar karena nanti kan pemerintah, yang bayar kan Pertamina. mm, mm, mm. Penerima kan tidak bayar, customer kan tidak bayar di sini. Oke, kalau kita nanti barangnya kemungkinan akan dikembalikan lagi berarti ya Pak ya. Nggak dikembalikan, Pak. Oh, berarti hanya sampai selesai aja di sana ada berapa gitu ya. Ya didistribusikan ke customer kan, ke ke rakyat. Oh, Nah, tapi pengen tahu di customer tersebut sudah ada berapa gitu yang di sana ya. iya. Saya mau Sudah. ngeluarin barang dari inventory, Mm-mm. tapi tanpa Oke, melalui sales. oke. Mengeluarkan barang dari inventory tanpa melalui sales gitu ya. Iya. Oke, kalau boleh tanya lagi Pak, dari barang inventory ini, tadi sebenarnya ini secara stok punyanya Bapak gitu ya. Iya, kita akan beli dari supplier tuh. Oke, berarti kan sudah jadi beli dari awalnya kan beli ya, Iya. beli dari supplier. Oke, beli dari supplier gitu ya. Jadilah stoknya Bapak gitu ya. Nah, Iya, terusnya dari situ mau dikirimin, tapi tanpa SO gitu ya. iya, betul. Oke. Dan ini eh ada gimana Pak? ada ada case juga. Nanti yang mengirim ini kan stakeholder lain, Pak. Misalkan kita bekerja sama dengan perusahaan shipping lain gitu kan. Hmm, Nah, hmm. mengupdate ini barang udah nyampe ke customer gimana ya? Apakah perusahaan shipping itu kita buatkan akun di Udo atau gimana ya? Oke, oke. Jadi ada yang mengirimkan barang adalah pihak ketiga gitu ya. Ya, Oke Pak. Ini pertanyaan saya awalnya, ini stoknya Bapak, tapi ketika dikirimkan, ini kan keluar dari gudang berarti secara stok pun berkurang gitu ya. Valuasi pun berkurang gitu ya. Betul ya Pak ya? betul, Pak. Oke. Oke, ini juga sebenarnya banyak case kayak gini mirip-mirip itu. Jadi case barang sampel. Nah, kalau barang sampel kalau sejenis ini biasanya kita akan buatkan operation type baru, ya. Pertama sih dari base-nya dari location ya, dari location dulu kita buat locationnya, kita buat dia sebagai inventory loss. Nah, karena kan memang secara accounting dan stok itu sudah berkurang, secara accounting pun valuasinya juga berkurang gitu ya. Jadi kita akan buatkan location baru. Sebenarnya tujuan location ini supaya ada jurnal pengurangan secara valuasi gitu. Ini misalnya apa ya, eh, lokasi, misalnya lokasi klien gitu ya, contohnya aja ya.
Ya. Virtual. Nah, di sini stoknya apa namanya si akunnya kita set dulu. Oke, kita save. Nah, kemudian kita akan buatkan operation type baru nih, Pak. Yang saya lakukan seperti itu ya. Misalnya namanya pengiriman apa tadi? LPG ya. Itu ya. Ini adalah delivery nggak apa. Oke, locationnya dari stok ini ke lokasi lain tadi. Oke, oke. PLPG. Nah, ini kan secara apa namanya kalau kita di sini kan dia akan jadi satu persen tab nih, Pak. Jadi sebenarnya nggak harus dari SO gitu. Jadi di sini bisa kita buat operasi tab baru, kemudian di sini kita buat dokumen baru gitu ya. Ini kita masukkan nama customernya, misalnya ini, contoh barangnya misalnya produk di ABC tadi, contohnya satu, misalnya gitu ya. Kemudian kita mark as to do. Oke, nah pertanyaan Bapak tadi kan yang ngirim itu kan bukan dari internal ya, tapi dari pihak ketiga gitu ya. Ya. Ini Oke, operasinya pengiriman ya, Mas? Operasinya pengiriman. Ini ya halaman ini. ini ya Pak, ini jadi operation type, ini ada di modul inventory. Kita Heeh. buat operation type baru sendiri ya, terpisah sama kalau deliver order ini kan pengiriman, tapi dia berawal dari SO gitu ya. Nah, Oke. supaya nggak kecampur, kita buat operation type baru di sini. Oh, Kemudian di sini kita kirimkan nih. Yang ngirim kan, nah pertanyaan berikutnya yang ngirim kan pihak ketiga Pak ya, bukan dari internal ya. iya, betul. Nah, itu mungkin solusinya bisa dibuatkan karena kan harus masuk karena harus validat ini kan harus masuk ke Odoo gitu ya. Mungkin sederhananya bisa dibuatkan aja user baru dengan membatasi user aksesnya gitu. Jadi kalau mau lebih detail lagi, apa misalnya dengan custom, mungkin yang paling mudah bisa dibatasin akses usernya per operation type aja gitu. Jadi yang tampilan di apa namanya di sisi mereka itu hanya yang kotak pengirim LPG aja gitu. Oke. Oke, langsung Nah, aja. Saya juga maklum kalau nggak bisa dijawab dalam waktu singkat ya. Kalau di oke Pak. Arkana menyediakan nggak ya layanan konsultasi, misalkan saya ada masalah dengan case spesial gini, ada layanan nggak di Arkana ya? Misalkan kita mau konsultasi sampai praktek gitu. Saya Nah, menghubungi siapa ya gitu. nanti Mas Uki boleh tolong di direct message aja ke Pak Jeffrey tadi ya. Ya. Nah, Oke, nanti Pak Jeffrey baik-baik. mungkin bisa di langsung follow up aja nih di notes ya. Oke, baik, Iya Mas. Pak, karena kalau ngomong ini kita panjang nih Pak. Jadi mungkin bisa kita adakan meeting sendiri ya. Seru-seru Pak. Oke, makasih, Mas. Siap, siap sama-sama Pak. Oke, baik. Terima Oke, kasih sip. Pak Jeffrey Wijaya dan Mas Firman ya. Diskusinya kita nggak bisa singkat ya, bisa diskus lebih lanjut lagi ya Mas Firman ya. Gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ada dua pertanyaan lagi ya Mas Firman ya. Kita bisa Oke. cek di pesan. Apakah bisa melakukan custom report accounting secara interference tanpa harus menambahkan technical code jika kemudian jika bisa bagaimana cara melakukannya nih Mas Firman? Oke. Terkait report lagi ya dari Pak Agung Indra. Ya, Apakah bisa melakukan custom report accounting? Oke. Oke, kalau masalah report ini memang cukup apa namanya subjektif ya. Jadi memang dasarnya kita harus tahu dulu nih report seperti apa. Tapi secara umum saya coba jawab ya. Semoga menjawab tanpa technical code ya. Sebentar. Saya juga kurang paham apa aja yang diharapkan gitu ya, reporting apa. Kalau contohnya di PNL, nah di sini saya nggak tahu nih berubah seperti apa ya tampilannya, nambah kolom atau nambah apa. Memang di sini ada yang menu apa namanya report.
Sorry, report. Oh, ini ada bug mode dulu ya. Di sini ada report counting reports itu. Nah, di sini adalah konfigurasi dari report. Nah, di sini sebenarnya banyak yang bisa dieksplor gitu. Jadi dari menu ini, contoh profit and loss ini ada revenue gitu ya, ada line revenue. Nah, ini sebenarnya ujung-ujungnya sih ada code gitu ya. Nah, tapi memang di Odoo sudah menyiapkan ada accounting reports. Nah, mungkin dari Bapak bisa coba explore aja nih Pak di karena kan Odoo punya demo Odoo ya, ada demo website demo Odoo itu bisa dieksplor aja efeknya ketika menambahkan atau mengurangi seperti apa gitu Pak. Semoga membantu jawabannya. Oke, Mas Uki, lanjut. Oke, Mas Firman, kita lanjut ke satu pertanyaan lagi nih, Mas Firman. Siap. Dari Mas Rahman Maulana nih, Mas Firman. Apakah cost di IoT mempengaruhi metode cost FIFO, standar, average yang akan keluar di SO atau hanya sebagai informasi di itu saja, Mas? Gimana nih, Mas? Oke, baik. Ini juga Mas Rahman Maulana nggak asing ya. Mas Rahman Maulana, Mas Rahman ya. Jadi sebenarnya saya juga udah tes. Tadi kita coba lihat ya. Saya coba, sorry saya belum share screen ya. Share screen. Oke. Jadi saya udah tes. Memang ada betul keterkaitan ya antara Vivo metode costing gitu ya dengan valuation by lot gitu. Oke. Saya coba bantu jawab. Tadi saya tes di sini. Oke, ini saya konfigurasi. Dia produk GHI ini dia valuation-nya by lot-nya true ya. Kemudian kalau produk kategorinya average cost gitu ya. Nah, coba kita cek di lot number-nya untuk produk GHI. Produk GHI. Nah, kalau kita cek, walaupun dia metodenya average cost, tapi Odoo tetap mencatat valuation-nya apa namanya per batch seperti itu. Jadi jawabannya tadi tetap mencatat ya, tidak melihat apakah dia average atau Vivo. Untuk contoh yang kedua yang Vivo ya. Yang Vivo tadi yang produk sorry, udah bisa masuk ya. Sip, sip. Saya share screen lagi. Ya, tadi coba sedikit ulang ya. Jadi jawabannya untuk yang produk tadi average costing method ini tidak mempengaruhi ya. Jadi tetap Odoo akan mencatat apa namanya valuation per layernya seperti valuation per batch-nya gitu ya. Kita coba bandingkan dengan yang menggunakan Vivo. Saya juga contohkan produk CKL ini dia kategorinya menggunakan Vivo. Kalau kita cek di batch number-nya produk JKL. Nah, tetap dicatat juga batch number gitu. Jadi itu dua hal yang terpisah gitu ya, Mas Rahman. Semoga menjawab. Oke, silakan Mas Uki. Oke, Mas Firman, tadi kita sempat ada dua pertanyaan lagi, Mas Firman ya, sebelum kita berakhir di acara kali ini. Ada dari Mas Jainuddin, nih Mas Firman. Di versi community tidak ada fitur track delivery katanya nih Mas. Gimana nih Mas Firman?
Oke, versi community ya untuk nah jujur yang 18 saya belum coba versi versi community-nya. Tapi secara general memang nggak semua fitur-fitur yang ada di Odoo community enterprise itu masuk community gitu ya. Sebagai simpelnya contohnya barcode gitu ya. Modul barcode-nya sendiri setahu saya tidak masuk ke versi community. Kemudian modul accounting itu nggak masuk ke community seperti itu. Itu Pak ya. Jadi memang harus dicek sih. Karena saya belum jujur, saya belum coba yang versi community-nya. Gitu. Oke, lanjut Mas Uki. Oke, halo Mas Firman. Sorry Mas, ini Ya, agak delay ya. Ini sinyalnya. ya, Oke, ya, ya. Mas Firman, kita satu pertanyaan lagi nih. Ternyata kalau misalnya di detik-detik terakhir mau beres, baru nih banyak yang ngasih pertanyaan Nanya, gitu ya. iya, iya. Iya, mungkin kayak ini penasaran ya gitu kan. Oke deh Mas Firman, kita bakal satu pertanyaan lagi. Menyambung pertanyaan tentang custom report accounting dari Pak Agung Indra yang tadi nih Mas Firman, apakah jika menggunakan fitur tersebut, jika melakukan migrasi, apakah custom report yang telah dibuat sebelumnya akan bisa ikut ke mesin baru atau tidak nih Mas Firman? Oke, baik. Jadi menyambung terkait porting ya, Ya, Pak Samsul ya. Nah, di sini jadi kan ada fitur accounting report ya. Nah, accounting report ini apakah jika kita gunakan kita migrasi apakah akan berefek tuh di versi yang berikutnya. Nah, menarik sih Pak, menarik untuk kita analisa ya. Tapi jawaban saya belum pernah coba secara khusus ya settingan tersebut. Tapi memang secara umum kalau fitur-fitur standar Odoo ketika dimigrasi itu sebanyak kasus tidak ada isu gitu ya. Jadi mungkin memang harus dicoba langsung, tapi mungkin untuk jawaban sementara gitu ya, jika kembali ke konsep umumnya, memang jika fitur-fitur standar Odoo ketika dimigrasi ke versi berikutnya itu nggak ada isu gitu. Dan karena custom report ini menggunakan fitur standar, eh, secara umum nggak akan ada isu di versi berikutnya gitu. Memang yang akan potensial isu itu adalah yang sudah di custom gitu. Dan kebanyakan kami juga banyak mostly customer karena itu kodenya di custom jadi nggak murni default gitu ya. Itu Pak Samsul, semoga menjawab. oke, baik Pak Syamsul, semoga menjawab ya jawaban dari Mas Firman dan tentunya pertanyaan dari Pak Syamsul merupakan pertanyaan yang terakhir di acara webinar kali ini dengan tema Exploring UDU 18, fitur inovatif dan benefit untuk bisnis di Indonesia. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website kami. Di sana ada nomor admin kami untuk bisa lanjut discuss terkait kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu. Kita mengenal Odoo. Odoo melengkapi sistem yang ada. Kami menggunakan sistem retail management system sebagai platform utama. Kemudian sinkronisasinya dijalankan ke Odoo, terutama untuk pencatatan akunting. Nah, selain pencatatan akunting, kita juga sinkronisasi data-data dari POS, dari sistem retail tersebut ke sistem reporting dan business intelligence. Sekarang area koordinator cukup memegang satu handphone untuk mendapatkan update tentang sales mereka, inventory toko-toko mereka. Nah, itu bagi kami Odoo sangat menjawab kebutuhan perusahaan sampai saat ini dan mungkin mendatang ya, dengan perkembangan teknologi yang berjalan di Indonesia, terutama untuk industri retail yang bisnisnya mungkin terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.